Sutrisno. Mbah Sutrisno. Mbah Sutrisno sih asli dari mana? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Iya. luar biasa. Bisa tinggal di Malang. Iya. Perjalanannya pasti Banyak sangat proses. luar biasa. Banyak proses, ya. Banyak proses. Iya. Kok bisa mendapatkan tempat seindah ini? Ya itu memang Allah mengendaki dari situlah. Oh. Karena dulu saya termasuk orang Lelono, bahasa Jawa ini. Lelono, Joko Lelono. Nah, orang masuk di Kota Batu mulai tahun 55. 55 tahun 55. Iya, sudah masuk di Kota Batu. Keren sekali. Nah, Ngomong-ngomong sampai umurnya berapa? kelahiran tahun 44. Wah, jadi sekarang berapa? 78. Luar biasa. 78. Ini luar biasa. Tapi Mungkin sampean bisa memberikan sedikit resep bagaimana sampean bisa tetap awet muda. Resep. Kemudian yang jadi pertanyaan apa yang menjadi motivasi sampean membangun wilayah semacam ini, kemudian membentuk sebuah padepokan? Apa motivasinya sampean? Tujuannya apa coba? saya Salam cerdas selaras, para pencari keadilan, para penyelidik kebenaran, para pecinta kedamaian, para pelaku spiritual, khususnya para penyimak pencerahan Hyang Weldo TV, dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang berada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi mereka yang sudah siap untuk dihancurkan ego dan keyakinannya yang terbentuk di masa kanak-kanaknya demi pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan pengalamannya ke level yang tertinggi, ke tingkat spiritualitas. Melalui channel khusus ini, Hyang Weldo membatasi diri untuk mengkaji pikiran, keyakinan dan sistem pemahaman orang-orang kebanyakan terhadap sistem kebenaran yang dianutnya dalam tataran dan dalam perspektif spiritualitas semata, demi kebutuhan formal pengetahuan objektif spiritual yang universal lintas subjektif, juga demi kecerdasan ruah bineka bangsa dan seluruh umat manusia, sehingga satu, mampu membedakan secara substansial meta-ontologis dan membebaskan kebenaran ajaran murni suatu agama yang objektif universal tak terbatas dari keterbatasan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang sempit dan subjektif. 2. Agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran statement-statement saintifik yang objektif dari subjektivitas statement-statement para saintisnya, dari subjektivitas pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat para saintisnya. 3. Agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran pernyataan-pernyataan filsafat yang objektif universal dari keterbatasan pernyataan-pernyataan para filsufnya yang subjektif. 4. Pada akhirnya agar mampu membedakan secara substansial meta-ontologis dan membebaskan dirinya yang sebenarnya dari diri ego yang dipahaminya saat ini sebagai dirinya. 5. Dan pada saat yang sama mampu menjadi saksi yang bisa membedakan dan membebaskan kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas tak terbatas dari keterbatasan segala prasangka dualitas dan praduga ilmiah apapun yang ada dalam pikiran subjektifnya. Sekali-kali Hyang Weldo TV tidak bertujuan untuk menjelekkan atau merendahkan sistem kebenaran apapun, baik kebenaran agama, kebenaran ilmiah saintifik maupun kebenaran spiritual.
sebagaimana yang sering kali dilakukan oleh para penganut agama atau sistem kepercayaan apapun yang masih kanak-kanak, demi untuk mengangkat dan memuliakan kebenaran agama dan keyakinannya sendiri dengan cara merendahkan dan menuduh sesat pada ajaran agama-agama lainnya. Justru sebaliknya, Young Waldo ingin mengangkat dan menempatkan kembali semua sistem kebenaran, baik kebenaran konseptual agama, kebenaran fenomenal sains, maupun kebenaran substansial spiritual kepada kemurnian dan kesucian primordialistiknya yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, yang bebas dan bersih dari subjektivitas keyakinan dan pemahaman para penganutnya, maupun dari subjektivitas para penolak atau pembencinya yang sempit dan terbatas. Dan Young Waldo akan terus menyuarakan tentang betapa pentingnya kemerdekaan diri bagi siapapun juga, mencapai moksa dalam arti yang sebenarnya, kemerdekaan sejati, yaitu menjadi diri yang sebenarnya, menjadi diri tanpa diri, yang bebas merdeka dari kungkungan pikiran dan keyakinan yang terbatas dan menyesatkan. Dan dalam proses mencapai kemerdekaan sejati, tidak ada apapun yang harus dilakukan kecuali hanya memerangi diri sendiri dan melindungi yang lain dari keterbatasan dan kesesatan pikirannya sendiri yang subjektif. Young Waldo hanya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk mengenali siapa dirinya yang sebenarnya, yang selama ini sedang terjajah dan menjadi budak pikirannya sendiri, yang mengaku sebagai dirimu sendiri. Itulah diri ego, diri penjajah. Jadi jelas, dalam hal ini Young Waldo TV lebih fokus kepada persoalan-persoalan spiritualitas untuk mengingatkan setiap diri pada kebenaran yang sebenarnya, sehingga dirimu mampu menyaksikan sendiri secara langsung kenyataan yang sebenarnya, tanpa pikiran dan keyakinan apapun, tanpa prasangka dan penilaian dualitas apapun. See the reality as it is, not as you might. Saksikan kenyataan non-dualitas yang sebenarnya, yang bebas dari segala pernyataan-pernyataan dualitas konseptual apapun tentangnya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Secara substansial, sesungguhnya hanya ada dua jenis makhluk Homo sapiens saja dalam kehidupan ini, yaitu manusia tuan dan manusia budak. Manusia budak adalah manusia yang masih terkungkung dalam penjara ego dan pikirannya sendiri dan menjadi budak setianya yang hina. Secerdas apapun pikiranmu dan seluas apapun pengetahuan dan pengalamanmu, selama kamu masih ada di bawah kendali pikiran dan egomu, berarti kamu masih menjadi budak dari pikiranmu sendiri. Kedudukanmu tidak jauh berbeda dengan binatang, masih menjadi sudra yang hina yang belum menyadari akan dirinya yang sebenarnya. Disinilah nampak betapa pentingnya kehadiran agama untuk mengikat dan mengarahkan orang-orang yang masih liar, yaitu mereka yang masih menjadi budak-budak yang terjajah oleh ego dan pikirannya sendiri. Sedangkan spiritualitas adalah jalan atau metode pintas bagi orang-orang yang ingin bebas merdeka dari penjajahan dan perbudakan ego dan pikirannya sendiri, untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi tuan atau Tuhan bagi dirinya sendiri. Spiritualitas dengan segala metode dan kajiannya seharusnya bisa menjadi jalan tengah yang objektif dan universal di tengah kerancuan dan perbedaan sistem keyakinan, kepercayaan, ideologi, dan agama yang beraneka ragam, yang terbatas. Young Waldo TV di samping ingin mengangkat dan menempatkan kembali spiritualitas kepada kemurniannya secara substansial dari persoalan-persoalan aksidental yang tidak ada korelasinya dengan spiritualitas itu sendiri, seperti misalnya klinik, supranatural, paranormal atau perdukunan, budaya, tradisional, atau adat istiadat apapun. Di sisi lain, karena keuniversalannya,
yang bersumber pada kenyataan yang sebenarnya, sehingga spiritualitas dapat dijadikan jalan tengah sebagai langkah edukatif yang dapat meningkatkan kecerdasan dan kesadaran spiritualitas bangsa sebagai upaya untuk merukunkan dan menyatukan bangsa untuk mencapai kejayaan dalam berbangsa dan bernegara. Oke, sahabat-sahabat Tandafan di mana saja berada, salam cerdas selaras para pecinta Hyang Welut TV. Kali ini Hyang sedang tertarik untuk membahas Islam, tentunya dalam perspektif spiritualitas. Ada apa dengan Islam? Nampaknya saat ini apa yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai agama Islam sedang di dalam perbincangan. Agama Islam sedang menjadi sorotan banyak pihak. Tentunya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya agama Islam ini. Tentunya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya agama Islam ini bermacam ragam, tergantung pada jenis kerugian yang dialaminya. Oke sahabat-sahabat Tandafan, sebelum Hyang melanjutkan lebih jauh, yang ingin mengatakan suatu narasi tertentu, yaitu evil come from the stupidity, yang artinya setan datang dari kebodohan. Arti semacam ini nampaknya kurang greget dan sedikit halu, karena evil atau setan yang dipahami oleh bangsa ini yang masih senang dengan tahayul diartikan sebagai hantu yang gentayangan. Namun di barat sana yang tidak mengenal dengan hantu-hantuan, maka evil atau setan artinya suatu kejahatan, suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak pihak. Jadi evil come from the stupidity berarti kejahatan bersumber dari suatu kebodohan. Salam cerdas selaras. Ternyata kebodohan lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada kejahatan itu sendiri. Orang bodoh adalah sumber masalah dari semua kejadian yang mengerikan. Orang bodoh bukanlah mereka yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali, melainkan mereka yang telah kehilangan kemandirian dalam berpikir. Mereka hanya bisa mengulangi atau mengcopy paste apa yang mereka dapatkan dari mendengar. Karena itu, mereka lebih berbahaya daripada orang jahat itu sendiri. Oleh karena itu, benarlah apa yang diucapkan oleh Dietrich Bonhoeffer yang hidup pada tahun 1906 sampai 1945, yang dipenjara oleh Nazi Jerman karena mengkritik antisemitisme dan penindasan terhadap gereja, yang juga terlibat konspirasi pembunuhan terhadap Hitler. Inilah yang dia sadari. Jangan hanya takut pada kejahatan yang aktif, tetapi takutlah pada kebodohan yang membiarkan kejahatan itu berkuasa. Sejarah telah memberikan banyak bukti bagaimana kebodohan telah berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan yang sangat mengerikan, sehingga sekarang kita bisa melihatnya. Sangat sulit memahami bagaimana kebodohan semacam itu bisa terjadi. Berbagai peristiwa tragis yang mengerikan yang terjadi dalam sejarah menunjukkan bagaimana ketidaktahuan atau kebodohan, fanatisme atau manipulasi informasi bisa mendorong terjadinya kekerasan dan konflik berdarah. Misalnya, Perang Salib yang berlangsung selama 2 abad. Perang Salib ini dianggap sebagai perang suci agama oleh umat Katolik dalam menaklukkan tanah suci kaum muslim dengan kekuatan senjata dan kekerasan. Puluhan komunitas Yahudi dihancurkan yang menolak iman Kristen yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dianut oleh gereja Kristen. Bentuk fanatisme lain muncul beberapa abad kemudian dengan adanya Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi adalah upaya dan cara kerajaan untuk memastikan rakyatnya tetap dalam ajaran dan iman Kristen.
Inkuisisi adalah cara kerajaan melindungi dirinya sendiri, yang terutama adalah menargetkan musuh internal gereja. Hukuman dan kematian hanya diberikan kepada mereka yang tidak mau mengakui kesalahan mereka. Inkuisisi terjadi pada abad ke-15. Ekstremisme Islam yang radikal tumbuh setelah wafatnya Nabi Muhammad, diawali dengan munculnya kelompok Khawarij pada abad ke-7 Masehi. Terjadi perpecahan awal antara kaum Khawarij, Sunni dan Syiah di kalangan umat Islam. Diperdebatkan atas suksesi politik dan agama, atas dorongan ummah atau komunitas muslim. Kaum Khawarij mengembangkan doktrin ekstrim mereka yang membedakan dan memisahkan diri dari Sunni dan Syiah sebagai aliran utama. Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai penerus sejati Nabi Muhammad. Sementara pengikut Sunni percaya dan menganggap Abu Bakar yang memegang posisi tersebut. Kaum Khawarij khususnya dikenal karena mengambil pendekatan takfir atau pengucilan secara radikal yang menyatakan baik Muslim Sunni maupun Muslim Syiah sebagai kafir atau kufar dan layak dihukum mati karena dianggap murtad. Sayyid Qutb, seorang ideolog Islamis Mesir dan tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin di Mesir, berpengaruh dalam mempromosikan ideologi pan-Islamis pada tahun 1960-an. Ketika ia dieksekusi oleh pemerintah Mesir di bawah rezim Gamal Abdul Nasser, Ayman al-Jawahiri membentuk organisasi Jihad Islam Mesir untuk menggantikan pemerintahan sekuler dengan negara Islam yang mencerminkan ide-ide Qutb untuk kebangkitan Islam yang ia dambakan. Ideologi Qutb telah berpengaruh pada gerakan-gerakan jihadis dan teroris yang berusaha menggulingkan pemerintahan sekuler. Sejak fatwa Osama bin Laden pada tahun 1998, jihad semakin menjadi istilah yang diakui secara internasional. Namun, konsep jihad bin Laden sangat berbeda dengan makna yang sebenarnya. Dalam konteks keagamaan, jihad berarti bekerja dengan segera untuk tujuan ilahi tertentu, umumnya untuk tujuan imperialis. Kata jihad dalam bahasa Arab berarti bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari, bersungguh-sungguh dengan orang lain untuk melawan argumen yang menentang Islam, atau membela diri ketika diserang secara fisik karena keyakinan terhadap Islam. Hifatia dari Alexandria adalah korban kekuasaan gereja dan fanatisme agama yang ditangkap pada bulan Maret tahun 415 pada saat mengajar oleh segerombolan massa biarawan yang fanatik pengikut Cyril dari biara Nitrian yang dipimpin oleh Petrus. Karena menolak dibaptis dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya sendiri, Hipatia diseret, ditelanjangi, dipukuli, dibunuh dan dibakar mayatnya di gereja besar Kaisarium Alexandria. Pengusiran komunitas Muslim dan Yahudi dari Spanyol dalam masa Reconquista dan konflik di Balkan hingga terjadi pemindahan paksa. Begitu pula penderitaan komunitas Armenia di Kesultanan Utsmania. Begitu juga siksa neraka yang dilakukan rezim Nazi terhadap komunitas Yahudi. Kebodohan semacam ini terus terjadi secara berulang dalam sejarah modern. Mulai dari kelompok Tutsidi di Rwanda hingga yang dialami oleh komunitas Rohingya di Myanmar. Dan bahkan terjadi di Indonesia sendiri, ketegangan sosial pada komunitas Tionghoa pada periode 1965 sampai 1966 dan sesudah 1998. Jika kita bacakan satu persatu, kebodohan demi kebodohan yang terjadi dalam sejarah karena fanatisme agama, fanatisme adat istiadat dan budaya, dan fanatisme ideologi, maka akan menjadi cerita yang panjang
yang hingga kini terus berlangsung tanpa henti selama kebodohan itu masih menguasai pikiran manusia. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini, Hyang merasa perlu turun kembali untuk melihat ajaran murni agama Hindu, Buddha, Kristen, terutama ajaran murni Islam, yang saat ini nampaknya sedang menjadi sorotan dan bahkan sedang menjadi bahan olok-olokan hampir di semua media sosial, baik di YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun di TikTok. Untuk itu, Hyang perlu berkunjung ke Padepokan Padang Ati yang ada di Kota Batu yang dipimpin oleh Mbah Tri Sutrisno untuk mengetahui bagaimana melihat ajaran murni Islam melalui mata orang Jawa. Rahayu, para tandapan semuanya, tempat ini sungguh keren, sangat inspiratif. Ya, kapan-kapan kita akan berkunjung ke tempat ini. Mungkin kita bisa mengadakan semacam acara budaya di sini. Oke, sahabat-sahabat tandapan semuanya, keren. Apa itu Islam? Mengapa Islam dituduh dan dianggap sebagai agama? Apa itu arti agama yang sebenarnya secara terminologis? Benarkah Islam itu sebuah agama? Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan pada umumnya. Kali ini, Hyang ingin mengajak para tandapan untuk melihat dan membaca kembali Islam dalam perspektif spiritual. Spiritualitas adalah metode yang membawa kita untuk melihat kembali apapun dalam kemurniannya, tanpa prasangka dan tanpa penilaian dualitas apapun. Upaya spiritualitas adalah membongkar, mengupas semua bungkusan, semua atribut dan sebutan-sebutan dualitas dari keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana mengupas bawang yang terdiri dari lapisan-lapisan kulit atau bentuk-bentuk yang semakin ke dalam semakin mengecil, semakin halus hingga tanpa kulit sama sekali, tanpa bentuk lagi. Bagi sementara orang kebanyakan, Islam hanyalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada, yang ingin mengajak bangsa ini dan seluruh umat manusia untuk melihat dan mencermati kembali ajaran murni agama Hindu, Buddha, Kristen, Kejawen, terutama ajaran murni Islam yang saat ini sedang menjadi sorotan negatif dan dipandang sebagai agama yang menjadi sumber masalah oleh pihak-pihak yang tentunya merasa sakit hati karena ulah dan perbuatan para penganutnya yang ekstrim dan radikal. Bagaimana melihat dan mencermati ajaran murni Islam dan ajaran-ajaran murni lainnya bukan melalui perbuatan dan perkataan atau pemahaman para penganutnya yang fanatik dan sempit, dan juga bukan melalui pendapat-pendapat subjektif yang dangkal dari para penolaknya yang anti, baik yang anti-Islam, anti-Kristen, anti-Hindu, atau anti-Buddha, maupun yang anti-agama dan anti-Tuhan. Melainkan bagaimana melihat ajaran murni agama Islam dan ajaran-ajaran murni lainnya melalui kajian dan dalam perspektif spiritualitas yang universal dan mendalam. Jika Hyang Weldo menyebutkan ajaran murni Islam, itu hanya untuk membedakan dari ajaran-ajaran yang dianggap bersumber dari agama Islam. Oleh karena itu, bedakanlah antara ajaran murni Islam dengan ajaran agama Islam yang dipahami oleh kebanyakan orang, baik oleh para penganutnya maupun oleh para pembencinya yang anti dan menolak ajaran agama Islam. Sesungguhnya banyak di antara mereka yang tidak tahu ajaran murni Islam yang sebenarnya. Mengingat agama Islam terpecah menjadi 73 aliran dan semuanya tersesat. Kecuali hanya satu saja yang benar, yaitu ajaran murni Islam yang tersembunyi hampir bagi semua pihak. Itu karena pengetahuan mereka tentang Islam masih dibatasi oleh pemahaman sempit tentang Islam sebagai agama.
Dalam pandangan metafisik yang Weldo, saat ini atau akhir-akhir ini nampaknya merupakan momen-momen di mana kebodohan telah mencapai puncaknya. Menurut Hyang, orang disebut bodoh bukan karena tidak memiliki pengetahuan dan kecerdasan sama sekali, melainkan karena mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan pikiran dan kecerdasannya. Seindah dan sekuat apapun kamu memiliki kendaraan atau mobil, akan menjadi sangat berbahaya bagimu jika kamu terseret di dalamnya, karena tidak mampu mengendalikannya. Begitu pula, secerdas apapun pikiranmu, seluas dan sedalam apapun pengetahuan dan pengalamanmu, akan menjadi sangat berbahaya jika kamu tidak mampu mengendalikannya. Itulah kebodohan yang sebenarnya. Karena ketika kamu tidak mampu mengendalikan kendaraanmu, itu sangat berbahaya bagi dirimu dan bagi siapapun. Itulah kebodohan. Ketika kamu tidak mampu mengendalikan kecerdasanmu, itulah kebodohan. Ketidakmampuan dalam mengendalikan pikiran, ego, dan nafsu-nafsumu adalah kebodohan yang sebenarnya. Semua ajaran murni agama berbasis pada kitab sucinya, dan bukan berdasarkan dari pikiran, perkataan, perbuatan para penganutnya. Begitu pula ajaran murni Islam bersumber dari Al-Quran sebagai kitab sucinya, dan bukan bersumber dari fatwa-fatwa para ustadz dan para penganutnya yang mengaku dan diakui sebagai ulama, tetapi belum tentu diakui sebagai ulama yang sebenarnya. Untuk mengetahui dan memahami Islam dan Al-Quran, sangat dibutuhkan adanya kecerdasan tertentu dan bukan kecerdasan intelektual. Jika tidak, maka akan terjadi kesesatan yang diakibatkan oleh kemiskinannya akan pengetahuan yang sebenarnya, dan tidak adanya kecerdasan yang membuatmu mampu melihat semuanya. Ini Mbah Tris, sang pemilik. Oh, di sini. Sahabat Tandapan semuanya, anggaplah konten ini sebagai konten bagian pertama di mana kita ingin melihat kembali ajaran murni Islam dalam perspektif spiritualitas. Sekarang kita temui Mbah Tris Sutrisno, pemimpin Pondok Pesantren Padang Ati di Kota Batu ini. Konten ini sebagai konten perkenalan. Silakan menikmati perjalanan ini. Ada sebuah batu besar. Ini yang namanya Batu Agung. Iya, Batu Agung. Ya. Air dan tanpa bisa habis. Oh, di mana tuh? Ini. Tidak bisa habis. Bisa diminum. Oh, langsung. Ada sumber air. Sumber air yang keluar dari Batu Agung. Ini belakangnya. Bisa. Ya, gimana? Enggak paham. Kita aja enggak. Ya. Bagi para penganut yang masih kanak-kanak dan radikal, sebaiknya tidak mengikuti konten ini. Sangat berbahaya buat imanmu yang masih kanak-kanak, imanmu yang masih mentah. Jadi, bagi para penganut yang masih kanak-kanak dan radikal, sebaiknya tidak mengikuti konten ini. Ini sebuah peringatan. Karena matamu masih buta, belum bisa melihat dan membedakan mana Tuhan dan mana hantu. Sehingga kamu tidak tahu makna yang sebenarnya dari syirik.
dan berhala. Nah teman-teman, ini kita ke musola sekarang. Musola itu. Ayo Pak, lewat dulu Pak. Dalam kesempatan yang lain akan Hyang kupas secara mendalam dalam perspektif spiritualitas, apa itu yang dimaksud dengan syirik dan apa itu yang disebut dengan berhala, agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar kamu tidak memiliki atau mengikuti paham yang salah. Iya, kiblatnya. Ya, kiblatnya. Betul. Inilah musola di Padepokan, Padang Ati. Luar biasa, penuh kreatif. Ini bersama Mbah Tris. Nah, inilah sang pemilik, sang kreator. Nah, oke. Salam Rahayu, salam cerdas laras, para tandapan di mana saja berada di seluruh dunia, baik di alam skala maupun di skala. Begitu pula yang hadir ada di sini. Pada kesempatan kali ini, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang membicarakan permasalahan kehidupan di tataran spiritualitas. Kali ini yang diundang datang ke sebuah padepokan yang namanya Padang Ati. Begitu Hyang masuk ke dalam padepokan ini, membuat Hyang terkagum-kagum dengan semua kreasinya, luar biasa. Makanya Hyang tertarik untuk mengabadikannya dalam sebuah video. Semoga para tandapan di mana saja berada bisa menikmati apa yang Hyang nikmati. Dan kebetulan kita saat ini ada di ruang khusus yang disebut apa Pak Chris? Tempat sarasehan. Tempat sarasehan. Nah, kali ini kita berhadapan dengan sang kreator, Pak Chris. Siapa namanya Pak Chris? Tris. Lengkapnya? Mbah Sutrisno. Mbah Sutrisno. Mbah Sutrisno sih asli dari mana? Dari Ponorogo. Dari Ponorogo, Yeah. Luar biasa. Bisa tinggal di Malang. Iya. Perjalanannya pasti Banyak sangat proses. luar biasa. Banyak proses, ya. Banyak proses. Iya. Kok bisa mendapatkan tempat seindah ini? Ya itu memang Allah mengendaki dari situlah. Oh. Karena dulu saya termasuk orang Lelono, bahasa Jawa nih. Lelono, Joko Lelono. Nah, orang masuk di Kota Batu mulai tahun 55. 55 tahun 55. Iya, sudah masuk di Kota Batu. Keren sekali. Nah, Ngomong-ngomong sampai umurnya berapa? kelahiran tahun 44. Wah, jadi sekarang berapa? 78. Luar biasa. 78. Ini luar biasa. Tapi Mungkin sampean bisa memberikan sedikit resep bagaimana sampean bisa tetap awet, muda, resepnya perkasa. di kala malam hari kita menyatu dengan air jam 12 malam. Kungkum Waduh. Kalau kungkum setengah badan apa seluruh badan? setengah ini dengan Setengah badan. ada amalan khusus. Itu kungkumnya di mana tuh? Di kolam, Di kolam. atau di sumur atau Di kolam. di telaga? Di kolam. Ada Kolam khusus di telaga tiap malam. Iya. Laki perempuan semua jamaah itu. Oh, bersama-sama. Ya, bersama-sama. Kemudian yang jadi pertanyaan Hyang, apa yang menjadi motivasi sampean membangun wilayah semacam ini, kemudian membentuk sebuah padepokan? Apa motivasinya sampean? Tujuannya apa coba? Ini mungkin perlu untuk didengar bagi semua. Iya. Ya? Karena kita diciptakan dari unsur 4 anasir, terciptanya manusia dari air, dari angin, dari bumi, dan dari api. Nah, itulah sebab dari kita menyatu dengan alam, karena di situ banyak pelajaran-pelajaran ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni.
Jadi ilmu laduni itu kita bisa mengharapkan sesuatu hidup itu selalu bermanfaat pada orang lain. Pada orang lain. Bagaimana? Quran sendiri sudah tercatat. Khairun nas wa linas. Sak bagus-bagusnya manusia, yang paling bagus adalah hidup yang selalu bermanfaat pada orang lain. Bagaimana kita untuk mengimplementasikan? Bagaimana untuk kita mengamalkan? Di sini semua santri tanpa dipungut biaya sama sekali. Kalau di sini sebuah pondok, ada berapa guru di sini? Cuma satu. Cuma satu. Satu, ya. Cuma satu saya. Cuma satu ya. Ya. Tapi kita sudah punya badal. Punya badal. Punya wakil. Nah, kemudian tempat ini ditemukan disengaja atau tidak sengaja, atau ada semacam isaro, wangsit atau ya, gimana? Ada wangsit isaro. Dulunya wangsit, sudah ada, tapi di sini tanah ini tanah angker. Tanah angker. Tanah sakral, tidak ada yang berani. Orang sini pun masuk sini tidak ada yang berani. Tapi kenapa saya diturunkan di sini, suruh menduduki, akhirnya kita di sini menjadikan suatu sifat. Sifat itu obat. Jadi sini untuk merawati orang-orang yang gila. Oh gitu. Ya. Oh jadi Mbah Kris ini juga menerima perawatan pasien-pasien orang-orang gila, yang kejinan, yang kena depresi, gitu. Tanpa dipungut biaya sama sekali. Tanpa pungut biaya. Tanpa biaya sekali. Kira-kira ini alamatnya di mana? Kalau misalnya untuk mudah mendapatkan menemukan tempat ini, alamatnya di mana? Sini daerah Desa Temas Genting. Temas Genting RT 2 RW 11. RW 11. Kelurahan Temas, Kota Batu. Kota wisata. Oke. Kemudian mulai kapan sampai menempati tempat ini? Dari Ponorogo ke sini kan cukup jauh. Kalau ini menempati di sini mulai tahun 2011. Mulai. Tapi cukup menghasilkan karya-karya yang demikian luar biasa. Ya. Kalau melihat karya-karyanya, tadi sempat Hyang keliling. Nah, mungkin nanti hasil syutingan Hyang akan diperlihatkan sesudah ini. Amin. Dan mungkin apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang khusus Mbah Kris yang selama berada di sini? Ya, sini banyak fenomena dengan alam kita selalu setiap kita selalu interaksi dengan metafisika. Ya, itu karena itu sebagian dari suatu pelajaran hidup, supaya hidup itu biar mengenal satu sama lain. Bukan hablum minas tapi hablum minal goifi yang perlu kita kenal. Yang jarang orang tahu, katanya Eyang tadi bilang sini juga banyak penghuninya. Yang tidak kasat dengan mata. Karena kita hidup tidak hanya sendirian. Kita juga punya saudara-saudara yang nampak di mata, yang disebut tadi di alam skala maupun di alam niskala. Makanya yang tadi mengatakan salam pada semuanya yang ada di sini, baik yang skala maupun niskala. Ya. Oke, sahabat-sahabat Tandapan semuanya, selamat berjumpa. Kapan-kapan kita akan berkunjung ke sini dan bikin acara di sini bersama Mbah Kris. Nah, inilah sang pemilik, sang kreator. Oke. Rahayu.